Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Madiun, yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu guru karyawan SMA 3 Taruna Angkasa Madiun. Pertama, tiada lupa mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga pada siang ini kita masih bisa bertemu untuk belajar dan terus belajar meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, dalam pertemuan kali ini ada sebuah tema menarik yang ingin kita bahas, yaitu mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana mewujudkannya? Inilah yang akan jadi fokus bahasan kita pada pagi hari ini. Dengan satu judul paparan, bersinergi mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Madiun, Wiyata Manggala Nagara. Bapak sekalian, apa dasar dari kebutuhan kita untuk mewujudkan itu sekolah yang melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka, walaupun masih dalam kategori pilihan mandiri belajar. Yang kedua adalah hasil raport pendidikan SMA 3 Taruna Angkasa Madiun tahun 2022, di mana kita perlu melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat mengenai keyakinan kelas. Yang kelima tentang restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Apa yang tergambar di dalam benak kita ketika disebutkan kata budaya positif? Bagaimana boleh jawab? Kesopan santun. Kesopan santun ya. Baik, ada yang lain? Bu Balina? Mungkin di sini melibatkan anak juga. Melibatkan anak. Ya. Bagaimana agar budaya itu bisa Saling terwujud di dalam anak? Baik. Inilah yang nanti akan kita bahas. Pendidikan, apa hakikat anak menurut Ki Hajar Dewantara? Baik, kita akan ikuti. Ini satu ungkapan yang menarik dari Ki Hajar Dewantara mengenai hakikat peserta didik, bahwa anak dilahirkan seperti kertas yang sudah tertulis penuh, walaupun dalam diri mereka. Jadi anak intinya terlahir membawa kodrat, membawa potensi, membawa bakat. Artinya apa? Bahwa anak hakikat pendidikan. Lalu apa itu pendidikan? Menurut beliau, pendidikan adalah tuntunan, dan tujuan pendidikan adalah menuntun setiap kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik selaku individu. Kodrat itu tumbuh berkembang sesuai potensinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu apa hakikat pendidik? Pendidik tidak ubahnya menurut Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani yang dia bisa merawat, memberikan kondisi agar tanaman bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhan tumbuhannya. Tapi petani tidak pernah bisa mengubah misalnya biji padi ditanam jadi jagung, tidak mungkin. Jagung ditanam di atas jagung. Tapi bagaimana agar jagung ini tumbuh dengan subur, menghasilkan buah yang lebat, memberi manfaat pada sebagian manusia? Itu yang menjadi tugas pendidik. Ada semboyan Nanun Gaso Tuturi Handayani. Inilah kira-kira gambaran seorang pendidik, bahwa di depan anak seorang guru harus memberikan contoh teladan yang baik. Di tengah-tengah anak, guru membangun kebersamaan, membangun semangat untuk maju. Dan Tuturi Handayani dari belakang tentang budaya positif. Apa itu? Yakni konsep atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita akan lanjut pada konsep yang kedua mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Bapak sekalian, kita akan bermain game. Coba ambil sesuatu yang berharga dari Bapak Ibu dan genggam. Kemudian kita bermain peran untuk benda itu adalah benda yang sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Lalu kita berpasangan untuk membuka genggaman teman kita. Coba praktekkan Bu Eta dan Bu Farida misalnya. Genggaman itu dengan cara apapun membukanya, dan Bu Farida tolong pertahankan sekuat mungkin. Silakan, waktunya 30 detik dari sekarang. Ini caranya apapun ya Pak ya? Apapun. Sekadar cara dihalalkan? Ya, boleh dengan baik, Sudah 30. terbuka kan Bu? Terbuka kan? Terbuka. Terbuka. Baik. Terima kasih. Bu Farida membuka tangan. Itu yang membuka siapa? Bu Eta. Bu Eta atau Bu Farida sendiri? Yang memiliki tangan siapa? Saya. Bu Farida. Yang melonggarkan otot akhir terbuka siapa? Saya. Bu Farida. Saya. Berarti yang memegang kontrol terbuka tidaknya siapa? Saya. Bu Farida. Andai Bu Farida tadi berjuang dengan keras, dengan semua tenaga menghindar, bisa nggak? Bisa. Bahkan dengan berlari bisa nggak? Bisa. Artinya siapa yang pegang kendali terbuka tidaknya kanan ini? Yang punya tangan. Bukan Bu Eta. Bu Eta ini hanya sebagai stimulus, bisa mengontrol murid. Yang bisa ya bahwa diri kita mengontrol diri kita masing-masing, termasuk murid. Nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nyatanya tidak semua penguatan positif bermanfaat. Yang nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi faktanya, apakah kita akan begitu ketika kita merasa bersalah? Boleh jadi dalam satu titik, tapi nggak akan bertahan lama. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi-ilusi kontrol yang sering kita mainkan bersama anak-anak, dan tentu ini akan membawa dampak yang tidak diharapkan. Baik, nah lantas bagaimana kita menghadapi teori ini? Kita harus bergerak Bapak Ibu untuk mengubah paradigma. Kita lihat orang itu dianggap sama, padahal faktanya masing-masing kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Saat ini saja Bu Eta, Pak pinter masuk kelas, itu kebutuhan Bu Eta. Bu Eni, Pak Bodi ngecek soal belum? Tanya, Pak Sami, Pak tinggal gerapan kuning bisa ditunggu. Kita punya banyak kebutuhan berbeda-beda. Nomor 2, semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Satu hal yang sama bisa memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan dalam teori stimulus respon. Dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya. Kita perlu beralih dengan persis bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nomor 6, saya bisa mengontrol orang lain. Ini pun perlu kita ubah menjadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa masing-masing kita mengontrol diri kita. Yang nomor 7, pemaksaan dapat dilakukan pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal tadi Bu Eta, Bu buka gagal, dipaksa di titik-titik di apa, akhirnya bisa. Dalam teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dalam teori stimulus respon, pola pikir menang kalah. Dalam teori kontrol, pola pikir menang. Akhirnya ada titik tengah yang bisa diambil agar tercipta harmoni antar pihak. Lantas apa makna disiplin Bapak Ibu? Disiplin secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dan disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipul yang artinya murid atau pengikut. Nah,
seorang yang mengikut atau menjadi murid, dia harus paham siapa yang diikuti agar dia mengerti dan bertindak sesuai dengan yang dia pahami. Disiplin mengajarkan bagaimana cara mengontrol diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Grossen dalam Restructuring School Discipline 2001. Lalu bagaimana kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya? Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Lantas apa arti kata merdeka? Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi konsep kemampuan mengontrol diri. Karena orang yang paling bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Nomor 2, bertindak sesuai nilai-nilai yang dihargai. Dan nomor 3, untuk mencapai tujuan yang mulia. Payung besar dari sikap dan perilaku atau fondasi dan perilaku itu adalah nilai-nilai yang dihargai. Lantas apa nilai yang bisa kita menerapkan disiplin positif? Kira-kira yang muncul dari ketika kita menerapkan kata-kata disiplin positif. Disiplin saja hanya belajar atau ikut. Lalu apa itu disiplin positif? Atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pun masih eksternal. Yang nomor 3, motivasi orang perilaku adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah motivasi internal menurut KBBI. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi menjadi sebuah motivasi dalam bertindak, berperilaku untuk menciptakan kondisi bagi murid agar bisa menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Nah, mari kita lihat perbandingan ketiga hal ini. Hukuman, biologis, kebutuhan reproduksi, itu masuk kebutuhan hidup. Yang nomor 2, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa ini? Kebutuhan ini adalah kebutuhan kita untuk menjadi bagian dan diterima di sebuah komunitas. Nomor 3, kebutuhan akan kesenangan. Bahwa setiap kita butuh waktu untuk mencari kesenangan, untuk bermain, untuk tertawa. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Setiap kita perlu kebebasan. Apa wujud dalam pembelajaran? Misalnya ketika guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih, sehingga diberikan ruang kepada siswa untuk menentukan pilihan secara otonomi. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Bahwa manusia perlu kebutuhan pengakuan atas kompetensinya, atas apa yang dia bisa lakukan, atas prestasi dan keterampilannya. Baik, lantas ada konsep mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini menjadi fondasi sikap perilaku pada ibu. Ketika kelas ini memiliki nilai yang disepakati, maka itulah setidaknya menjadi dasar fondasi guru untuk melakukan nanti langkah restitusi. Bagaimana keyakinan kelas, bagaimana harapan tentang kelas, seperti apa kondisi yang diinginkan oleh semua anggota kelas, dan ini menjadi keyakinan bersama. Lalu ini yang juga penting mengenai posisi kontrol. Kita kan tidak sadar bahwa kita selaku guru bisa memilih memerankan 5 peran kontrol ini. Apakah sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, mana yang paling baik, mana dan apa dampaknya, ini yang kita akan pelajari berikutnya. Kita lihat dulu apa yang kita ucapkan di setiap peran. Ketika kita menjadi penghukum, biasanya kita akan bicara patuhi aturan saya, atau awas, atau
atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ungkapan yang keluar kalau kita berperan sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru mengucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu yang diucapkan. Yang ketiga sebagai teman. Biasanya kalau guru mengambil peran sebagai teman, dia akan bicara seperti ini. Ayo bantu di bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak sehari selama ini. Bapak sudah berbaik kepada kalian. Ayo sekarang gantian. Yang nomor 3, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu ketika kita guru berperan sebagai teman. Yang nomor 4, ketika guru kan keyakinan kelas. Yang nomor 2, apa kamu meyakininya tentang yang dia lakukan. Yang nomor 3, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Nomor 4, jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Yang nomor 5, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Artinya siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan dia pada identitas berhasilnya. Nah, lantas bagaimana perbandingan kelima posisi kontrol Bapak dan Ibu? Apa yang guru perbuat, bagaimana guru berbicara, apa hasil yang akan bisa terjadi pada siapa saja. Karena sebagai manusia tentu kita akan berbuat salah, tidak hanya anak itu. Kebetulan saat itu dia yang salah, kita yang melihat. Yang nomor 2, memvalidasi tindakan yang salah, bahwa setiap perilaku pasti ada alasan. Mungkin ketika anak terlambat, dia punya alasan kenapa dia terlambat. Yang nomor 3, menanyakan keyakinan, memang dia ingin seperti itu, dan tentu tidak, karena setiap orang tentu ingin menjadi yang terbaik bagi dirinya. Nah, kalau digambar dalam sebuah segitiga, ini yang namanya segitiga referensi, bahwa ketika yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kita menenangkan dia, mengatakan bahwa baiklah, kamu melanggar, semua orang juga pernah. Baik, demikian Bapak Ibu apa yang kita bahas mengenai budaya positif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita diskusikan terkait topik ini, waktu kami persilahkan. Saya ingin bertanya, contoh keyakinan kelas yang bisa disepakati dan diterapkan pada saat pembelajaran itu seperti apa, Pak? Baik, jadi seperti apa contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan dalam pembelajaran? Memang keyakinan kelas itu isinya bisa, tiap kelas bisa berbeda-beda sesuai yang disepakati di masing-masing kelas. Nah tentu kalau keterkaitan dalam pembelajaran kita bisa mengaitkan, misalkan di keyakinan kelas mereka mengatakan kami adalah kelas yang aktif, atau murid-murid di kelas ini belajar dengan aktif dan sungguh-sungguh. Maka dengan keyakinan itu, artinya itulah yang mereka yakini oleh diri mereka di kelas itu. Bila suatu saat kita di kelas mengajar, ada anak yang tertidur, tinggal kita ingatkan, apakah itu yang kalian. Apa tadi? Izin Pak. Ya, silakan Dewa. Baik, duduk Nak. Ya, Dewa. Jadi gimana? Baik ya kabarmu hari ini? Baik Pak. Nah, Dewa gini, Pak Muhadi ingin tanya nih. Kamu kelihatan beda hari ini. Kenapa ya? Seragam saya Pak. Oh iya, tadi kan mau dilihat di depan kamu paling beda sama yang lain. Bisa Pak. Kenapa itu seragamnya nggak sama dengan yang lain? Saya tulis saja Pak. Karena dikarenakan saya belakangan ini banyak kegiatan juga Pak, yang diadakan sekolah, jadi saya juga punya surat disiplin juga. Saya lupa mengantar ke laundrynya juga Pak. Oh. Menyetorkan baju saya. Siap. Ya, oke, baik. Nggak apa-apa. Jadi memang ini Dewa, yang namanya lupa itu kan manusiawi ya. Siap. Pak Muhadi juga kadang lupa. Pak Muhadi juga pernah itu satu waktu seragamnya salah, nggak sama dengan yang lain, itu hal yang manusiawi. Tapi menurut Dewa, kalau
seragamnya beda gini, kira-kira gimana itu dengan ketentuan sekolah kita? Sesuai nggak dengan ketentuan sekolah kita? Nggak sesuai ya. Berarti apa nih yang bisa kita lakukan ke depan supaya mungkin hal ini tidak terulang lagi? Siap, izin menjawab Pak. Mungkin kita lebih bisa mengatur ulang waktu kita. Lalu untuk lebih disiplin juga. Lalu karena di kamar itu ada jadwal piket per anak, mungkin temannya juga mengingatkan juga. Oh iya, berarti di kamar ada teman lain ya? Siap, ada Pak. Yang bisa membantu mengingatkan. Siap, ada Pak. Teman sekamarnya Dewa siapa? Berapa orang? Siap, sekamar saya ada 8 orang Pak. 8 orang. Siap. Yang biasa suka mengingatkan siapa biasanya? Itu Pak. Mungkin sering Pak ya. Cuman mungkin saya aja yang Oh ya, artinya memang Siap, ya. teman ada yang mengingatkan. Nah, nanti ke depan ini antar teman perlu saling lebih Siap, Pak. ingatkan lagi ya, supaya bisa semuanya gak ada yang lupaan lagi. Siap. Baik, ya udah nanti ke depan coba lagi Dewa, apa yang bisa dilakukan supaya lupa ini nggak terjadi lagi, lupa mengantar ke laundry ini bisa nggak terjadi lagi. Kira-kira apa? Saya mungkin itu Pak ya, juga lebih motor jadwal, terus perbanyak olahraga kayak biar supaya kita nggak males juga kayak gitu Pak. Biar tubuh kita fit, jadi nggak banyak tidur juga. Oh gitu. Terus lebih teratur juga untuk penjadwalan piket. Oke, ya baik. Sudah, semoga nanti dengan ini kita bisa terus ingat ya Dewa tentang ketentuan di sekolah kita, tentang keyakinan di sekolah kita, bahwa kita memiliki ketentuan seragam, hari apa, pakai seragam apa, itu bisa kita ikuti dengan baik. Ya, oke Dewa, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan, dengan adanya metode restitusi ini, saya merasa tidak terbebani dan saya merasa lebih senang dengan adanya metode seperti ini. Juga kedepannya kita juga bisa menjadi tercerahkan lagi bagaimana cara mengatur waktu dengan lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sebagai siswa di sini saya setuju dengan metode ini karena kita juga bisa lebih tercerahkan lagi, kita bisa mendapatkan hal yang baru lagi dari guru saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.